Menjelang unjuk rasa 2 Desember mendatang, berhembus ajakan untuk menarik uang tunai secara massal atau kemudian yang Anda mungkin dapat juga ya di WhatsApp ataupun di forward gitu tentang rush money pada 25 November mendatang. Ajakan menarik uang tunai secara massal yang viral di media sosial ini tentu bisa berdampak besar bagi perbankan dan perekonomian Indonesia. Lantas apa manfaatnya, termasuk juga mudaratnya, ajakan penarikan uang ini? Lantas seperti apa ajakan rush money patut dilakukan atau justru kita tinggalkan jauh-jauh? Kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan sudah hadir bersama kami di Studio 2 CNN Indonesia, Syamsu Adi Nugroho, Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Pak Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dapat juga Pak SMS untuk rush money? Ya, dapat. Ya, saya juga dapat sama berarti kita Pak. Baik, saya akan bertanya tentang itu Pak. Mungkin tidak itu dilakukan? Sebenarnya gini ya, yang pertama adalah bahwa secara teknis apakah itu mengganggu atau enggak, itu sebenarnya kecil sekali. Ya, artinya kan gini, dari komposisi dana ya, kemudian dari komposisi dana pihak ketiga DPK, ya, DPK kita itu kan ada 4.600 triliun. Untuk yang penghasilannya di bawah 2 miliar itu kurang dari 50%. Kemudian untuk yang itu 180 juta, 190 juta orang ya kira-kira ya. Kemudian untuk yang di bawah 100 juta pasti lebih sedikit lagi jumlahnya. Artinya untuk sampai kemudian mengganggu sistem perbankan perlu ratusan juta orang untuk menarik uangnya gitu ya. Jadi sebetulnya dan jelas itu ajakan. Artinya apakah segmen orang yang akan bisa mengikuti gerakan tersebut menurut Anda di bawah level 50% itu menurut Anda? Iya. Dan juga masyarakat sekarang kan udah rasional ya. Artinya menurut saya ajakan itu sepertinya tidak akan banyak mendapat tanggapan yang positif gitu ya. Karena tentu saja juga akan merugikan mereka sendiri ya. Ketika mereka mengeluarkan uang itu dari sistem perbankan, tentu banyak sekali hal-hal yang tidak mereka dapatkan. Misalnya keamanan dana ya kan, kemudian juga mereka tidak bisa melakukan transaksi yang memang harus dilakukan dengan sistem perbankan. Tanggal 25 lagi ya Pak? Belum ujian lagi kebanyakan itu kan, lagi tiris-tirisnya disuruh ngambil uang. Apa yang mau diambil gitu ya Pak? Ya artinya kalau menurut saya sih memang sebaiknya itu diabaikan saja dan dari LPS juga tidak ada langkah-langkah khusus untuk hal tersebut. Kami sih menganggap kami kan melakukan tugas seperti biasa lah, sosialisasi dan sebagainya, termasuk mendorong teman-teman ini juga untuk selalu menabung karena sebetulnya di luar itu juga masih banyak juga orang yang belum nabung. Oke, kalau sampai saat ini berapa komposisinya Pak? Dari total populasi kita berapa persen yang sudah? Kan ada 190 juta rekening, ya kan? Kemudian kira-kira angka produktif ya, jumlah usia produktif itu sekitar 180 sampai 200 juta orang. Kalau satu orang punya 2 rekening saja, sementara kayak saya kan punya lebih dari 2 rekening ya, berarti kira-kira masih ada 100 juta orang yang belum punya akun perbankan gitu ya. Jadi sebetulnya ini gerakan ajakan viral ini ya saya nggak tahu tujuannya apa, tapi mudah-mudahan sih hanya iseng gitu ya. Meskipun seharusnya perbankan dan layanan umum yang lain seperti transportasi, kemudian keamanan ya, rumah sakit itu tidak boleh ada gangguan sekecil pun sebetulnya ya. Gitu. Tapi tadi Anda mengakui bahwa tidak ada reaksi khusus nggak ada, misalnya. Tapi dalam pesan singkat yang beredar luas di masyarakat itu sampai ada hitung-hitungan loh Pak, bahwa kalau ini kali sekian ini bisa merontokkan ekonomi. Ya kalau hitung-hitungan itu data tersebut palsu atau seperti apa? Ya sebenarnya bukan kita benar atau tidak angka? Nggak benar dan juga menurut kami itu kan kalau sosial media kemudian juga dunia maya pada umumnya lah ya, artinya akurasi dan juga akuntabilitas si penyebar viral ini kan patut kita ragukan gitu. Kalau emang berani dia kenapa tidak keluar gitu ya, artinya orangnya gitu ya. Tapi kalaupun tadi LPS tidak melakukan reaksi khusus, tapi Kabarreskrim ternyata memberikan. Ya kami sebetulnya sudah bekerja sama tidak dengan LPS? Ya dia kan dari otoritas terkait ya, dari Kementerian Keuangan, dari OJK, termasuk dari LPS. Ya kita menyerahkan semuanya ke arah penegakan hukum ya. Kebetulan ini mungkin perbankan, tapi kan bisa juga nanti next time ke isu yang lain gitu kan. Dan menurut saya harusnya kita bisa perlakukan ini seperti juga di pesawat kan kita nggak boleh tuh bercanda sembarangan kan. Nah dan sekarang itu sudah ada hasil positifnya lah, ya kan. Ya tidak ada orang yang berani mengeluarkan isu apapun, tidak ada orang yang berani even bercanda mengenai sesuatu yang sensitif mengenai pesawat terbang ya kan. Dan
menurut saya ini memang harus diusut tuntas gitu ya. Harus diusut tuntas. Sepanjang Anda ada di LPS mungkin, Ya. apakah ini kali pertama ada ajakan seperti itu? Pernah ada dulu juga mungkin? Ya kalau selama LPS berdiri kan kita juga sudah pernah mengalami semacam mini krisis ya tahun 2008 gitu kan. Tetapi ajakan orang untuk menarik gitu kan itu emang baru kali ini ya. Tapi viral-viral yang bisa mengganggu yang intinya ingin mengganggu kelangsungan perbankan atau kelangsungan hidup bermasyarakat itu sering. Ya seperti tahun 2008 kan kita tahu ada berita beberapa bank mungkin mau tutup dan sebagainya, ternyata nggak benar gitu kan. Oke. Pak Adi, mungkin himbauan Anda kepada masyarakat yang menyaksikan dialog kita sore Ya, kalau himbauan saya sih sebetulnya itu diabaikan saja ya, karena bukan lebih banyak, itu pasti sangat bermudarat lah ya. Tidak ada manfaatnya sama sekali untuk melakukan apalagi rame-rame gitu kan juga, dan lebih baik energi kita, produktivitas kita itu digunakan untuk yang lain. PR-nya masih banyak. Jadi jangan mikirin ngambil uang dari bank aja ya Pak ya? Ya artinya nggak usah mikirin yang apa namanya, yang hampir nggak ada gunanya lah ya. Oke. Karena kalau itu terjadi, itu yang rugi semuanya gitu ya. Jadi Dan ongkos menjelang 2 Desember Anda merasa gerakan rush money tidak akan terjadi? Insya Allah sih enggak ya. Dan kalau saya boleh tambahkan, perbankan kita itu sekarang dalam kondisi yang baik sekali. CAR-nya 20-22% itu kan tertinggi di dunia, ya kan. Kemudian NPL-nya juga cukup rendah, 3, ya kan, dan itu Walaupun stabil. cenderung naik ya. Ya, tapi kan artinya Oke, dibandingkan masih kalian masih aman. relatif aman lah. Baik, Gitu. terima Sayang kasih sekali. Ya. Pak Syamsu Adi Nugroho, Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan ataupun LPS sudah Ya. bergabung bersama Thank you, kami Mbak di Ira. CNN Ya. Indonesia Business.